Shalom semuanya. Khotbah malam hari ini adalah judulnya mendekat dengan Tuhan atau menjadi dekat dengan Tuhan. Kenapa dan apa keuntungannya sih dekat dengan Tuhan? Kenapa kita harus mendekat dengan Tuhan? Kenapa kita harus erat hubungannya dengan Tuhan? Nah, itu yang penting ya Bapak Ibu ya. Itu bukan hal yang sederhana, maksudnya adalah satu hal yang penting yang mesti kita jalankan supaya kita menjadi lebih dekat dan kita percaya bahwa kasih karunia Allah selalu menolong kita. Itu yang membuat kita menjadi kuat dan membuat kita menjadi dimampukan dan kita berani mengambil langkah. Kadang-kadang kita di dalam satu titik kita sulit untuk mengambil langkah ya karena ketidakpercayaan, karena kekurang dekatan kita dengan Tuhan sehingga membuat kita menjadi tidak bisa mengambil langkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ini yang membuat kita makanya harus dekat dengan Tuhan dan harus supaya kalau kita dekat dengan Tuhan kita jadi percaya. Dan pada saat kita jadi percaya, kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kadang-kadang berjalan bersama Tuhan ini tidak gampang. Ya, itu yang khotbah malam hari ini adalah supaya kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kenapa harus menjadi dekat dengan Tuhan? Seperti tadi, contohnya ini. Contohnya di Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita tahu kisah ini sangat luar biasa bagaimana Abraham di masa tuanya baru mempunyai anak. Nah, jadi kita jadi tahu ya betapa sayangnya Abraham kepada Ishak anaknya karena anak yang didapatkan di masa-masa di mana dia sudah hampir tidak bisa punya anak atau dapat dikatakan kalau secara dunia dia tidak bisa punya anak karena usianya yang sudah mendekati usia 100 tahun. Kemudian istrinya Sarah juga sudah 90 tahun sehingga kemungkinan untuk punya anak sangat kecil. Tetapi Tuhan berkehendak lain sehingga pada saat itu dia bisa punya anak. Nah, kisah ini terjadi pada saat Ishak sudah besar dan diminta untuk mempersembahkannya kepada Tuhan di Gunung Moria. Ini yang satu hal perintah Tuhan yang sangat sulit. Nah, bagaimana kalau kita jadi Abraham? Apakah kita bisa bergerak atau kita bisa bertindak atau kita bisa berjalan atau kita bisa taat seturut jalan perintah Tuhan? Nah, ini yang perlu kita memahami, perlu kita mengerti bahwa berjalan bersama dengan Tuhan atau berjalan seturut kehendak Tuhan itu ternyata tidak gampang, ya. Ternyata enggak segampang yang kita bayangkan. Kalau kita baca Alkitab memang gampang kelihatannya, tetapi pada saat kalau kita berjalan itu enggak gampang. Bagaimana dengan punya anak yang barusan umur sekian tahun, baru 100 tahun kisahnya itu Abraham baru punya anak, maka bisa dibayangkan betapa cintanya dia terhadap anak itu, betapa dia menyayangi anak itu. Kalau anak itu zaman sekarang, maka anak itu sudah difotoin, fotonya tiap gerak fotoin, tiap nangis bisa nangis difotoin, bisa ketawa difotoin, bisa nangis aja seneng gitu ya, apalagi bisa ketawa gitu, bisa ngakak. Kemarin cucu keponakan saya datang, ya cucu, saya punya cucu ya saya ya. Saya udah punya cucu. Cucu keponakan saya datang ke rumah gitu kan. Lihat saya ketawa dia, sampai istri saya bingung. Kok bisa dia ketawa? Biasanya anak-anak kalau lihat kamu ngomongnya kan kenceng, ngomong suara saya kan kenceng kalau saya lagi ngomong-ngomong di rumah, bicara di rumah gitu ya. Maka kok bisa nih anak kok bisa ketawa ya? Dia kan cucu saya bilang. Jadi dia bisa ketawa ngakak. Lucu. Masih umur 6 bulan ya. 5 6 6 bulan.
masih usia 6 bulan bisa ketawa ngakak lihat saya sampai ampun deh ini anak luar biasa. Tuhan Yesus memang luar biasa. Jadi anak itu lucu sekali, bisa ketawa-ketawa gitu. Itu aja senengnya saya tuh minta ampun gitu. Apalagi kalau seperti Abraham yang berusia 100 tahun baru punya anak, bisa dibayangkan senengnya dia. Tetapi diperintahkan Tuhan untuk menjalankan, untuk menyerahkan Ishak anaknya kepada dia. Apakah kita bisa menyerahkannya? Apakah kita mau menyerahkannya? Nah, disinilah diperlukan pengenalan yang erat dengan Tuhan. Disinilah diperlukan kedekatan dengan Tuhan sehingga kita tahu bahwa perintah Tuhan selalu iya dan amin. Perintah Tuhan selalu pasti berhasil. Cuman kadang-kadang kita nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Seperti yang sering saya bicarakan, Musa di hadapan laut mati, dia di hadapan laut dia disuruh mengangkat tongkatnya. Seandainya Musa tidak mengangkat tongkatnya, apakah laut terbelah? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Seperti juga Yosua. Yosua disuruh mengelilingi tembok Yeriko. Seandainya dia tidak taat mengelilingi tembok Yeriko, apakah tembok Yeriko roboh? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Disinilah perlunya ketaatan, disinilah perlunya kedekatan, disinilah kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan dan mengerti bahwa taat kepada Tuhan itu adalah satu hal yang luar biasa dan sebuah kewajiban yang kita sebagai anak Tuhan, tapi sebagai kewajiban atau apa, itu akan jadi lebih gampang kita bisa laksanakan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita hubungannya erat dengan Tuhan. Jadi permasalahannya adalah bagaimana bisa tahu kehendak Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan? Ataukah ini hanya kehendak kita? Apakah ini kehendak Tuhan atau ini diada-adakan? Karena ketaatan Abraham sampai Tuhan memberkati Abraham karena ketaatannya. Tuhan itu sampai memberkati Abraham dan berkata, "Aku akan memberkati orang yang memberkatimu." Jadi ada satu janji spesifik yang luar biasa. Aku akan memberkati orang yang memberkatimu. Artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus terbiasa untuk memberkati, supaya kita juga diberkati. Itu janjinya Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, aku bukan cuma janji berkat, bahkan janji perlindungan. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Itu karena begitu taatnya Abraham kepada perintah Tuhan. Jadi kita mesti tahu, kita mesti paham dari mana kita tahu perintah Tuhan. Jadi kita harus belajar mengetahui kehendak Tuhan. Dari mana kita belajar mengetahui kehendak Tuhan? Satu, dari firman Tuhan. Makanya ayo kita belajar firman Tuhan. Kalau baca firman, sekarang sudah saatnya kita tidak belajar firman dengan sistem kejar setoran. Sistem kejar setoran yang masih pakai sistem kejar setoran, ya silahkan saja, nggak apa-apa. Tetapi sediakan waktu untuk kita belajar atau baca Alkitab dengan cara dipahami dan direnungkan. Kejar setoran itu bagaimana? Kejar setoran itu yang seperti banyak orang, yuk kita punya target baca Alkitab, satu Alkitab 2 pasal, 1 pasal sehari, 10 pasal sehari. Yo silakan saja. Saya pernah membaca Alkitab 10 pasal sehari. Saya pernah lakukan. Capek, bener-bener capek 10 pasal sehari itu. Mulanya gampang. Seneng baca baca Alkitab 10 pasal sehari. Itu adalah saat pertama kali saya baca Alkitab. Serius, ngaku aja. Dulu saya nggak pernah baca Alkitab. Jadi saya baca Alkitab itu sekitar tahun berapa itu? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya itu ya. Tahun 2000-an itu saya mulai belajar baca Alkitab. Ternyata menarik Alkitab itu. Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Sehari 10 pasal. Wah, kejar setoran. Benar-benar kejar setoran. Kemudian kok
Nggak dapet dapet sih, karena itu adalah baca yang pertama kali gitu kan ya. Kemudian tapi dapatnya nggak banyak, saya mulai kurangin 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 sampai akhirnya kita ketemu satu ritme 2 atau 3 pasal saja sehari, bacanya pelan, pelan, diulang, direnungkan, mana-mana bagian-bagian yang tidak pas, mana-mana bagian yang menarik hati. Nah, itu perhatian kita ke sana. Itu yang namanya kita belajar membaca firman Tuhan dan merenungkan. Bukan hanya dibaca saja ya, direnungkan. Oh, itu ada yang bilang ngantuk, bukan mabuk. Apalagi kalau ketemu bilangan, tadi ada yang bilang begitu, ada yang komen begitu. Kita bilangan, udah pokoknya kalau yang begitu-begitu. Tapi sebetulnya ada hikmat-hikmat di situ. Dan itu sebetulnya sangat dalam sekali kitab-kitab yang membuat ngantuk itu. Tapi nggak apa-apa, baca aja dan supaya kita kenal akan Roh Kudus, kita kenal Tuhan. Yang berikutnya adalah kepekaan akan Roh Kudus. Jadi satu, kita tahu bahwa suara Tuhan itu dari firman Tuhan. Yang kedua, suara Tuhan dari mana? Kepekaan akan Roh Kudus. Nah, belajar peka. Saya belajar peka akan Roh Kudus dari mana? Saya belajar peka itu terus terang, saya belajar peka akan Roh Kudus itu dari kamar mandi. Kok kamar mandi? Iya, pada saat saya itu sering kadang-kadang kalau baca firman merenungkan gitu ya. Ini maksudnya apa ayat ini ya? Saya lagi renungkan gitu, nggak dapat dapat jawaban. Suatu ketika pada saat saya mandi, Tuhan tuh bisa ngomong, dung 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 dung, saya lagi mandi pakai shower gitu ya, pakai air hangat gitu, enak gitu kan, menikmati pada saat kita rileks, pada saat kita tenang, itu Tuhan ngomong. Ngomong, oh itu maksudnya, oh begini maksudnya firman firman Tuhan. Dari situlah mari kita belajar menjadi tenang. Makanya mengucap syukur dalam segala hal itu penting supaya kita menjadi tenang. Kalau kita tenang, kalau kita menjadi percaya, maka kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau karena kita tenang. Dan jangan berharap bahwa Tuhan itu kalau bicara oh, pokoknya suaranya menggema gitu. Kalau Tuhan bicara itu gimana? Bukan menggema, panggil nama saya Yosua gitu. Enggak. Dia nggak manggil, manggil aja dia. Seperti Samuel ya, ingat ya kitab Samuel. Kitab Samuel itu pada saat Tuhan memanggil dia, dikiranya bapaknya yang memanggil dia. Jadi seolah-olah seperti suara biasa. Jadi Tuhan itu kalau ngomong itu seperti suara biasa. Jangan membayangkan hal yang aneh-aneh. Jadi dia nanti pada satu saat kita tahu, oh ini Tuhan ini. Gaya ngomongnya begini, gaya bicaranya begini, eh, gaya gaya dia berfirman begini. Nah, itu Tuhan. Jadi kita tahu, lama-lama kita paham. Di situ kita tahu bahwa oh ini Tuhan. Begitu ini Tuhan yang ngomong, taati. Sudah itu aja. Yang ketiga apa? Tadi adalah eh, dari firman Tuhan, kepekaan akan Roh Kudus, dua tanda dari Tuhan. Kita bisa minta tanda dan boleh minta tanda seperti Gideon. Gideon itu minta tanda sebelum dia maju berperang, dia minta tanda. Benar nggak ini engkau? Benar nggak ini? Jadi minta tanda itu boleh, Bapak Ibu ya. Bukan kita nggak percaya, tetapi kita sedang belajar percaya. Tetapi pada saat sudah satu dua tanda dipenuhin, ya sudah, ayo jalan terus seperti itu. Ya, jangan sampai minta tanda terus. Siapa yang orang yang nanya-nanya terus? Jangan kaget, itu saya juga. Saya dulu orangnya begitu. Iya tah Tuhan, benar tah Tuhan. Sampai suatu ketika saya mau ketawa ngakak saya. Saya didoakan oleh salah satu pendoa yang profetik gitu ya. Saya banyak kenal orang-orang profetik gitu. Kemudian dia mendoakan begini, aku nggak akan jawab pertanyaanmu kali ini. Hah, saya bingung. Tuhan bisa ngomong begitu loh Bapak Ibu. Jadi itu adalah sebetulnya dia lagi negur saya gitu loh. Saya itu seorang tuh kurang percaya gitu. Iya kah? Bener kah Tuhan? Sampai pendeta ini ngomong ke saya. Dia waktu mendoakan itu dia langsung ngomong, aku tidak akan jawab engkau kali ini. Sulit loh mengatakan kata-kata seperti itu. Saya cuma ngeliatin dia. Dia juga ngeliat saya. Dia bingung dia kok ngomongnya begini. Tapi itu kejadian. Terus saya ketawa ngakak ya. Terima kasih Pak. Itu memang
Tuh, saya lagi minta konfirmasi dan sebetulnya Tuhan sudah konfirmasi berkali-kali. Minta konfirmasi jangan berkali-kali ya, jangan sampai 3, 4 kali, 2 kali cukup. Jangan sampai 3, 4 kali, 5 kali tanya terus Tuhan nanti bisa marah nanti dia bilang aku nggak akan jawab. Saya pernah digitukan oleh Tuhan. Itu satu hal yang pengalaman yang luar biasa. Jadi dari firman Tuhan kita bisa tahu perintah Tuhan. Dari kepekaan akan Roh Kudus, kita juga bisa tahu akan perintah Tuhan. Dan kita juga bisa minta tanda. Jadi pada saat-saat demikian, jangan takut ngambil keputusan untuk taat. Pada saat sudah diberi tanda, pada saat sudah diberi hal-hal yang meyakinkan yang kita bisa percaya imani, jangan sampai kita menjadi takut untuk mengambil keputusan. Karena apa? Setiap perintah Tuhan itu mengandung resiko. Nggak ada perintah Tuhan yang nggak ada resikonya. Seperti tadi yang saya ceritakan Musa. Pada saat Musa disuruh mengangkat tongkatnya, itu resikonya besar. Pada saat saya mengangkat tongkatnya, apakah laut ini terbelah? Itu sebuah pertanyaan. Nah, resiko itu harusnya tidak jadi resiko pada saat kita sudah kenal Tuhan, kita sudah dekat dengan Tuhan. Ini Tuhan, saya percaya, tinggal saya mengimani. Permasalahannya adalah pada saat saya percaya, pada saat saya mengimani, ternyata belum juga terjadi. Nah, itu juga satu persoalan lagi. Itu satu permasalahan. Yang penting kita mengimani bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan dia selalu tidak pernah terlambat. Dia adalah istilahnya kalau bahasa Inggris itu bukan on time ya, tapi in time. Tahu bedanya ya on time dan in time ya. On time itu adalah kita bicara soal tanggal jatuh tempo itu on time. Tapi in time itu adalah seperti ada seorang datang mau naik kereta api, pada saat dia nyampe di kereta api di stasiun, maksudnya kereta apinya sudah mau berangkat. Nah, itulah in time. Jadi pada saat itu kereta pintu sudah mulai nutup, orang ini ternyata sudah bisa lari sampai di depan pintu gerbongnya sehingga dia bisa melompat masuk dan pintu tertutup, jebret, kereta pun berangkat. Itulah in time. Itu perbedaannya. Tuhan itu in time. Dia selalu tepat pada waktunya. Jadi jangan mengharap janji Tuhan itu terjadi tapi janji Tuhan selalu terjadi tepat pada waktunya. Itu yang mempertaruhkan iman. Membuat kita itu mempertaruhkan iman. Jadi ada resiko untuk percaya Tuhan, ada resiko untuk berjalan dengan Tuhan, dan ada juga ketakutan untuk gagal. Apa iya seperti ini? Apa iya seperti itu? Dan juga ada ketidakpastian akan masa depan. Seperti halnya tadi Musa mengangkat tongkatnya. Itu perlu tidak kepastian. Berbeda dengan Daud. Daud itu memang luar biasa. Daud itu dia sudah bertemu dengan singa dan beruang. Sehingga pada saat bangsa Israel pertama kali dia muncul ke masyarakat, dia dihadapkan pada Goliat, maka dia dengan yakin dan percaya, dia percaya saya bisa menang karena Tuhan yang menyertai saya. Nah, itu Daud. Memang berbeda. Daud ini berbeda dengan yang lain-lainnya. Kalau yang lain-lainnya masih ada keraguan-raguan, Petrus masih ada keraguan-raguan pada saat dia bilang, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku melangkah. Dia melangkah di tengah-tengah, dia hampir tenggelam. Daud sama sekali tidak ada keraguan. Dia percaya dia pasti menang melawan Goliat. Itu yang luar biasa dari Daud. Itu karena kedekatannya dia dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kitab Mazmur, maka kita akan tahu bahwa Daud itu begitu dekat dengan Tuhan. Di salah satu Mazmurnya dia bilang apa? Tongkat, walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Siapa di sini yang berjalan di lembah kekelaman udah ketakutan? Nah, Daud itu salah satu contoh. Bagaimana karena kedekatan dia dengan Tuhan, dia tahu persoalan yang dihadapin, dia tahu keadaannya sudah membuat dia berbahaya, bahkan nyawa pun jadi tuntutannya. Tetapi dia tetap pegang janji Tuhan. Tongkatmu dan gadamu itulah yang
yang menghibur aku. Itu perkataan Daud. Daud itu bisa bertahan, Daud itu bisa seperti itu. Di dalam kitab-kitab Mazmur kita tahu bahwa kedekatannya Daud itu sangat luar biasa. Perlindungan Tuhan kepada dia juga luar biasa. Itulah yang membuat kita harus dekat dengan Tuhan sampai selevel Daud dekat dengan Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan supaya kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa. Dia tidak sedang membuat kita mainan. Nah, jadi kita jadi tahu kalau dari gitu kita tahu seperti Abraham. Abraham pada akhirnya dia juga taat. Kalau kita baca di Kejadian 22 ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita mesti percaya, disinilah nama Yehova Jireh itu terjadi. Allah yang menyediakan. Kita mesti percaya bahwa Allah itu yang menyediakan. Apapun kondisi kita. Dan yakin dan percaya seperti Abraham tadi. Allah yang akan menyediakan. Jadi percayalah Bapak Ibu. Kita harus dekat dengan Tuhan sampai kita yakin bahwa seperti Abraham. Walaupun dia berangkat tidak bawa apa-apa, tetapi dia tahu Allah yang akan menyediakan. Jadi punyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah ini yang tidak enak. Punyai dengernya enak gitu ya. Kita dengar cerita-cerita, dengar khotbah seperti enak. Tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat titik-titik di mana kita harus percaya dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menolong kita. Mari kita berjalan seturut kehendak Dia. Berjalan seturut kehendak Dia itu bagaimana? Bukan hanya berjalan ngikutin Dia, tetapi berjalan kalau kita disuruh disuruh melangkah ya melangkah, disuruh angkat tangan, disuruh angkat tongkat ya angkat tongkatnya, disuruh doa keliling, apapun yang disuruh. Nah, itu hal-hal teknis yang harus kita pahami bahwa berjalan bersama Tuhan itu harus juga dengan sebuah ketaatan. Bukan hanya kita ikut Tuhan tapi tanpa nggak taat hanya menunggu hasilnya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus ikut Tuhan itu sampai kita tahu bahwa memang kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kuncinya di situ, sampai kita mengerjakan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Seperti Musa. Musa juga begitu. Dia disuruh angkat tongkat dia. Yosua disuruh doa keliling dia. Bahkan Yosua pun disuruh mencelupkan kakinya. Nah ini satu hal yang menarik ya Pak Ibu. Ini saya nggak tahu sampai Tuhan tolong belokkan saya ke Yosua yang ini. Kisah Yosua itu sebetulnya pada saat dia menyeberangi Sungai Yordan ada dua hal perbedaan mendasar. Saya belum khotbah di sini deh itu. Ya, ada dua perbedaan mendasar tentang kisah Yosua ini pada saat dia menyeberangi Sungai Yordan dengan Musa pada saat dia menyeberangi laut. Laut itu bisa dibelah, sungai bisa nggak dibelah? Nah ini pertanyaan menarik. Sungai bisa nggak dibelah? Kalau sungai itu ditutup, dibelah, maka air yang sebelah sini kering, air sebelah sini meluap kalau alirannya ke sana. Betul ya? Kalau alirannya dari tangan saya ini ke sana, dari kanan ke kiri, maka sungai yang di sebelah ditutup itu kering sebelah sana, yang sebelah sini meluap. Nah, Yosua bagaimana? Berarti nggak sederhana Bapak Ibu apa yang dilewatin oleh Yosua, apa yang dialami oleh Yosua. Dan ini ada satu pengertian yang menarik. Coba kita buka deh. Yosua 3 ayat 16. Nah ini saya agak keluar dari materi ini. Nggak apa-apa, tapi itu untuk kebaikan kita semuanya supaya kita tahu bahwa Tuhan sebetulnya sangat serius dengan Bapak Ibu. Yosua 3 ayat 16. Dikatakan begini, maka
Berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Nah, ini satu ayat kunci yang menarik, Bapak Ibu. Menariknya di mana? Jadi, saya sudah googling masalah kota Adam, tentangan Adam ini. Kota Adam ini dengan kota Yeriko itu jaraknya sekitar 30 kilo. Kalau Bapak Ibu yang di Surabaya, maka bisa bayangkan itu kira-kira dari Krian atau Mojokerto. Itu jarak dari Krian atau Mojokerto sampai Surabaya. Nah, itu jaraknya antara Adam sampai Yeriko. Kalau Jakarta itu dari Jakarta ke Tangerang. Jadi kalau ada Sungai Cisadane yang di Jakarta yang tahu itu di Tangerang dihentikannya. Kemudian kalau yang mana lagi ya, kota Semarang, nggak, saya nggak tahu kota Semarang. Saya cuma tahu Surabaya sama sama Jakarta. Jakarta itu kira-kira dihentikan di daerah daerah Parung. Parung itu daerah Tangerang sana ya. Karena Tangerang itu sekitar 20 kilo dari Jakarta. Kalau Surabaya itu sekitar 40 kilo itu kalau di daerah Kota Krian. Nah, bayangkan kalau di Surabaya itu ada orang mau nyeberangi Sungai Berantas, Sungai Mas, kalau Surabaya, Sungai Mas, tetapi Tuhan menghentikan air itu di mana? Di Krian atau di Mojokerto. Paham maksudnya? Artinya, sebelum Yosua itu menyeberang, 30 kilo dari sebelum tempat dia menyeberang, Tuhan sudah menghentikan sungainya. Jadi bukan Tuhan terlambat. Ini yang perlu dipahami. Pada saat Yosua mencelupkan airnya ke dalam sungai, sebetulnya Tuhan sudah bergerak di 30 kilometer sebelumnya. Nah, ceritanya jadi menarik kalau begini ya. Kemudian pada saat dia mencelupkan airnya, sorry, maaf, mencelupkan kakinya, air itu pun jadi kering. Artinya, kalau jalannya air itu adalah 60 kilometer per jam, maka setengah jam sebelum Yosua mencelupkan kakinya di dalam air, Tuhan sudah bergerak. Nah, persoalannya sekarang, apakah pada saat kita disuruh mencelupkan kaki kita ke dalam air, kita taat? Sehingga timingnya jadi keren tuh ke timingnya. Tuhan itu kalau bikin timing keren dia. Dia bikin skenario yang luar biasa. Yosua masuk ke dalam air, mencelupkan kakinya, baru airnya kering. Wih, jadi pahlawan dia. Kan begitu maunya. Tapi apakah kita berani mencelupkan kaki kita di air pada saat airnya belum kering? Satu itu. Jadi itu untuk tahu bisa seperti itu, butuh kedekatan dengan Tuhan, butuh kepercayaan kita dengan Tuhan. Yosua tahu persis timingnya, saya harus berangkat, maka dia berangkat walaupun airnya belum kering, maka dia melangkah. Ternyata setengah jam sebelumnya Tuhan sudah menghentikan air itu, sehingga pas Yosua masukkan kakinya ke dalam air, saat itu juga airnya jadi kering. Sungainya jadi kering dan dia bisa melangkah dan bangsa Israel pun bisa melangkah di belakangnya. Yang 20 apa 20 kaki ya atau 20 ya 20 hasta, 20 hasta maaf, 20 hasta jaraknya dari bangsa Israel itu baru bisa berjalan di belakangnya. Satu pemahamannya itu, ternyata Tuhan selalu bekerja lebih dahulu daripada kita. Dia tidak pernah terlambat. Satu. Yang kedua, satu adalah dia bekerja lebih dahulu. Dua, dia tidak pernah terlambat. Ketiga, ini yang penting. Tuhan sangat serius dengan kita. Pada saat dia menyuruh kita untuk taat, pada saat dia menyuruh kita untuk percaya kepada dia, sebetulnya dia sudah bekerja. Masalahnya kita taat tidak. Masalahnya kita percaya tidak. Masalahnya kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita percaya dengan Tuhan, maka kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Di situ ceritanya jadi menarik. Di situ kisahnya jadi hebat. Apakah kita mau menjadikan kisah-kisah hidup kita kisah yang hebat dan menarik, ataukah kita menjadi orang yang kalah, orang yang tidak pernah menikmati mujizat Tuhan?
kembali terserah kepada kita. Makanya firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk apa? Untuk kita menjadi dekat dengan Tuhan, untuk percaya dengan Tuhan, untuk mau melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kisah hidup kita menjadi kisah yang menarik, kisah hidup kita bisa disaksikan dengan luar biasa kepada orang-orang, dan kisah itu menjadi kesaksian luar biasa yang menolong banyak orang. Demikian firman Tuhan, saya nggak perpanjang lagi. Kalau saya perpanjang lagi sebetulnya khotbahnya masih panjang, tetapi saya cukupkan sampai di sini. Tetapi yang penting intinya sudah didapat bahwa kita harus belajar dekat dengan Tuhan supaya kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja, bahwa Tuhan selalu menolong kita, dan Dia sangat serius dalam hidup kita. Makanya kalau kita diperintahkan Tuhan untuk melangkah, melangkahlah. Kalau kita diperintah Tuhan untuk maju, majulah. Dari situ pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih-Mu yang luar biasa, yang memberi kekuatan, yang menolong, yang memberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami, Engkau yang beri kekuatan, Engkau yang beri kemampuan, bahkan Engkau juga menolong kami, bahkan Engkau membukakan jalan pada saat tidak ada jalan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita diberkati, sama-sama katakan amin.